Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 82, Pangeran Agung. Ini juga merupakan ujian dari Qi Fei bagi mereka. Meskipun Wang Heng mengatakan kepadanya bahwa orang-orang di atas dapat dipercaya ketika dia memberinya surat itu, Qi Fei tahu. Orang-orang ini setia kepada keluarga Wang, bukan dia. Jika mereka setuju untuk tunduk padanya sebelum mereka melihat kekuatannya, maka itu artinya mereka setidaknya tulus. Jika mereka menunggu sampai mereka melihat kekuatan Qi Fei sebelum tunduk padanya, kalau begitu, dia harus lebih berhati-hati terhadap mereka di masa mendatang. Sementara orang-orang itu ragu-ragu, Jenderal Yang tidak punya waktu untuk berbicara dengan Qi Fei. Jenderal Yang berbicara langsung kepada Qi Fei. Adikku tersayang, apa yang kau pegang di tanganmu adalah masa depan dinasti Longteng kita. Jika dia terluka secara tidak sengaja, maka dinasti Longteng kita akan tamat. Sebagai anggota dinasti Longteng, tidak peduli seberapa besar kebencian yang kau miliki, kau tidak boleh menggunakan masa depan dinasti untuk membalas dendam. Jenderal Yang mengatakan ini sambil mengedipkan mata pada prajurit di belakangnya. Pembunuhan merupakan cara yang paling umum digunakan oleh orang-orang ini untuk memperoleh kekuasaan, dan juga merupakan cara yang paling mudah. Jenderal Yang kembali berpikir, jika Qi Fei bersikeras melakukan demikian, maka jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Biarkan saja orang-orang di belakangnya melancarkan serangan diam-diam dan membunuh Qi Fei. Bagaimana mungkin Qi Fei, pria pintar seperti itu, tidak melihat ekspresi Jenderal Yang? Qi Fei segera berkata kepada orang-orang di belakangnya, masuk ke tank dan ikuti instruksiku nanti. Setelah mengatakan itu, Qi Fei tidak ingin mengatakan apapun lagi kepada orang-orang ini. Qi Fei melihat surat yang diberikan kepadanya oleh keluarga Wang dan orang-orang dalam daftar, dan berkata kepada mereka, karena kalian tidak mau tunduk padaku, aku tidak akan memaksamu untuk melakukannya. Jadi biarkan saja. Qi Fei tidak ingin sampai pada titik memaksa Kaisar turun tahta, tetapi tidak ada cara lain. Kaisar saat ini benar-benar bertindak terlalu jauh. Baru tahu punya bahan peledak, dia langsung mengerahkan puluhan ribu tentara untuk menghabisinya dari jauh. Jadi Qi Fei terpaksa datang ke sini, tetapi Qi Fei bukan orang baik, dan jika orang-orang ini bersikeras menentangnya, kemudian Qi Fei tidak akan keberatan menggunakan bahan peledak untuk meledakkan mereka semua sampai mati dan menciptakan jalan baru bagi dinasti Longteng. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, para pejabat yang namanya disebutkan dalam surat itu entah mengapa merasa bahwa mereka akan kehilangan kesempatan yang sangat penting. Tetapi untuk waktu yang lama, identitas dan status mereka tidak memungkinkan mereka untuk tunduk kepada seorang petani. Qi Fei dan orang-orang di belakangnya jelas merupakan sekelompok penduduk desa. Meskipun mereka memiliki beberapa senjata baru, mereka hanyalah petani rendahan. Dan walaupun mereka menduduki jabatan resmi yang relatif rendah di istana, akan tetapi mereka tetap saja pejabat di dinasti Longteng, terutama yang berada di ibu kota, yang nilainya beberapa tingkat lebih tinggi dibanding pejabat di tempat lain. Sehingga lambat laun mereka merasa bahwa jati diri dan status mereka sangatlah mulia. Kalaupun dia menyerah, seharusnya dia menyerah kepada mantan Perdana Menteri. Bagaimana mungkin hal itu terjadi pada petani tak dikenal seperti Qi Fei? Para pejabat itu tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga Wang. Mengapa mereka benar-benar memberikan surat ini kepada Qi Fei? Meskipun Qi Fei mengatakan ini kepada mereka, tidak ada seorang pun yang berdiri dan ingin tunduk kepada Qi Fei. Terlebih lagi, mereka mengira bahkan Jenderal Yang telah membawa orang untuk mengepung tempat ini, jadi Qi Fei tidak akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri hari ini. Jika mereka menyerah kepada Qi Fei sekarang, bukankah mereka akan menjadi pendosa dinasti Longteng? Jika Qi Fei gagal saat itu, bukan saja Qi Fei akan mati, tetapi mereka juga pasti tidak akan selamat. Jenderal Yang tidak tahu tentang apa yang dibicarakan Qi Fei ini. Hal utama adalah bahwa Qi Fei sekarang memegang harapan untuk masa depan dinasti Longteng mereka di tangannya. Karena itu, Jenderal Yang tidak berani bertindak gegabah. Awalnya, Jenderal Yang ingin agar anak buahnya membunuh Qi Fei dan mengakhiri semuanya. Namun tanpa diduga, Qi Fei langsung keluar dan masuk ke sesuatu yang terbuat dari cangkang besi. Ketika Jenderal Yang melihat kotak besi aneh itu, dia berpikir ada sesuatu yang salah karena terlihat sangat keras. Jika Qi Fei berhasil masuk,
anak buahnya tidak akan bisa membunuh Qi Fei dari jarak jauh. Jenderal Yang tidak sabar menunggu anak buahnya bertindak, jadi ia mengambil anak panah dan melemparkannya ke Qi Fei. Tanpa diduga, Qi Fei bertindak cepat dan mengangkat tangannya untuk menghalanginya. Secara logika, lengan Qi Fei pasti sudah patah, tetapi mereka mendengar suara yang tajam. Ternyata besi ada di dalam pakaiannya. Jadi dia baik-baik saja. Namun Jenderal Yang menatap Qi Fei dengan mata terbelalak. Awalnya dia mengira Qi Fei hanya seorang petani biasa. Dia begitu berani hingga ingin memberontak, tetapi sekarang setelah melihat reaksi cepat Qi Fei, dia terkejut. Qi Fei benar-benar memiliki keterampilan seni bela diri. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seorang petani bisa tahu seni bela diri? Namun sebelum Jenderal Yang bisa bereaksi, Qi Fei menatapnya dengan dingin, lalu membawa pangeran tertua dan Liu Xiaoer serta Liu Xiaoshan ke dalam tank. Setelah masuk ke dalam tank, Qi Fei kehilangan kesabarannya terhadap mereka. Karena orang-orang itu tidak mau tunduk padanya, dia akan membombardir mereka dengan meriam. Bagaimanapun juga, semua orang itu adalah parasit yang hanya peduli pada keuntungan pribadinya sendiri. Mereka telah menjadi pejabat di dinasti Longteng selama bertahun-tahun, tetapi tidak melakukan apapun yang praktis bagi rakyat. Qi Fei memerintahkan Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan untuk mengarahkan meriam mereka ke para menteri, ingin membunuh mereka dengan satu tembakan. Liu Xiaoer menatap Qi Fei dengan ragu-ragu, berpikir bahwa ini terlalu kejam. Tetapi karena Qi Fei berkata demikian, akan sulit baginya untuk melawan Qi Fei pada saat kritis ini. Jadi mereka berdua menyesuaikan peluru artileri. Pada saat ini, Pangeran tertua memandang Qi Fei dan bertanya kepadanya. Apakah kau akan membunuhku? Dia merasa bahwa karena Qi Fei adalah seorang pemberontak, dia pasti akan membunuh semua anggota keluarga kerajaan. Setelah Qi Fei mendengar apa yang dikatakan pangeran tertua, dia menatapnya. Pangeran tertua ini sangat tampan. Wajah kecil dengan gelang giok merah muda, pupil hitam dan mata besar terlihat sangat polos dan imut. Namun, Qi Fei tahu bahwa ini hanya penampakan luar saja. Tidak ada orang yang naif di keluarga kerajaan. Qi Fei benar-benar tidak punya niat untuk membunuhnya sekarang, jadi dia berkata kepadanya. Tetaplah di sini dengan tenang. Aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Saat pangeran tertua hendak mengatakan sesuatu, dia tertarik oleh situasi luar yang terpantul di cermin di dalam tank. Pangeran tertua berjalan mendekat dengan ekspresi takjub di wajahnya, memandangi kepingan-kepingan yang dipantulkan oleh cermin. Dia bisa melihat situasi luar dari dalam tangki, dan berkata dengan kagum. Apa benda ini? Sungguh menakjubkan. Ia benar-benar bisa melihat apa yang terjadi di luar tanpa harus memperlihatkan kepala. Setelah berkata demikian, dia ingin menyentuhnya, tetapi Qi Fei mengatakannya tanpa memandangnya. Jika kau menghancurkan cermin ini, aku akan memastikan kau mengalami nasib yang sama seperti cermin itu. Bab 83, Mengapa tidak bergabung dengan kami? Pangeran tertua tahu apa yang akan dilakukan Qi Fei bahkan tanpa dia melihatnya, dan menatap Qi Fei dengan sedikit malu. Melihat Qi Fei masih tidak memandangnya, dia hanya bisa menarik tangannya dengan frustrasi. Bagaimana Qi Fei tahu apa yang sedang dipikirkannya? Dia memang tidak sepolos yang terlihat. Alasan mengapa dia tampak ingin menyentuh cermin itu adalah karena dia juga ingin menghancurkannya. Hanya jika cermin itu hancur, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan tidak akan bisa menggunakan cermin ini untuk berhadapan dengan orang di luar. Tetapi sekarang setelah mendengar perkataan Qi Fei, dia tidak akan berani melakukannya sekalipun dia mempunyai keberanian 10 kali lipat. Dia merasa Qi Fei hanya terlihat lembut dan sopan di luar, tetapi hatinya sebenarnya sangat kejam. Pada saat ini, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan telah memasang bahan peledak. Mereka memasang bahan peledak dalam jumlah yang relatif kecil. Berkata pada Qi Fei, saudaraku, bahan peledak ini tidak akan melukai banyak orang, tetapi bisa juga berfungsi sebagai peringatan bagi mereka. Qi Fei berkata padanya, bidik saja mereka dan tembak. Karena Jenderal Yang berani menyerangnya, dia harus memberinya pelajaran apapun yang terjadi. Setelah mendengar ini, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan segera menyalakan api dan menembaki sekelompok pejabat itu melalui mulut peluru. Fokusnya adalah untuk menyerang Jenderal Yang. Bahkan pangeran tertua tidak peduli untuk menghancurkan cermin saat ini. Dia menatap situasi di luar melalui cermin. Dia pikir tank ini sungguh keren. Jika dinasti Longteng mereka memiliki tank ini, maka bangsa Hun tidak akan menjadi ancaman sama sekali.
Itu semudah membunuh semut. Jenderal Yang dan orang-orang di sekitar mereka juga panik ketika mereka melihat meriam diarahkan ke mereka. Qi Fei pasti punya alasan tersendiri mengapa dia bisa mencapai istana, dan intuisi jenderal yang mengatakan kepadanya bahwa lubang peluru itu pasti sangat berbahaya. Dia memikirkannya dan berbicara kepada orang-orang di belakangnya terlebih dahulu. Semuanya, masuklah ke aula tahta emas dan tutup pintunya terlebih dahulu. Tepat saat mereka menutup pintu, Teng melepaskan tembakan pertamanya. Ledakan, gerbang aula tahta emas hancur berkeping-keping hanya dengan satu tembakan. Semua orang terkejut melihat gerbang yang tinggi dan perkasa itu benar-benar hancur hanya dengan satu tembakan. Mereka semua berdiri di sana dengan kaget, tidak dapat mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Gerbang ini terbuat dari emas dan sangat keras. Kekuatan macam apa yang bisa langsung memecahkan gerbang ini? Bahkan Jenderal Yang pun terdiam membeku setelah melihat tank sekuat itu, tidak berani bergerak maju. Lucu sekali, sekalipun dia seorang jenderal hebat yang telah bertempur di medan perang selama bertahun-tahun, dia tidak akan mampu menggunakan darah dagingnya untuk menahan serangan peluru artileri semacam itu. Jika gerbang emas ini saja tidak mampu menahannya, bagaimana dia bisa menahannya? Jenderal Yang berkata dengan emosi. Tidak heran Qi Fei, seorang petani, mampu membobol kota terlarang. Ternyata dia mengandalkan benda ini. Pada saat itu seorang pejabat berkata dengan suara rendah. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa Qi Fei menggunakan benda yang disebut bahan peledak untuk meledakkan pangeran kedua hingga tewas, tanpa meninggalkan jejak apapun di tubuhnya. Setelah jenderal yang mendengar apa yang dikatakan pejabat itu, dia menyadari betapa kuatnya bahan peledak itu. Karena sudah tua, dia sering tidak hadir di pengadilan pagi. Selain itu, dinasti Longteng saat ini damai dan makmur, jadi dia tidak perlu khawatir. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa seseorang di dalam dinasti Longteng telah menciptakan senjata sekuat itu tanpa seorang pun menyadarinya. Perdana Menteri Liu, Perdana Menteri baru dinasti Longteng, memikirkannya dan mengambil inisiatif untuk berdiri dan berbicara kepada semua orang. Kaisar tidak berada di ibu kota sekarang, dan pasukan kita telah pergi bersama Kaisar. Hanya kita yang dapat mempertahankan ibu kota. Biarkan aku pergi dan berunding dengannya. Setelah mengatakan ini, Perdana Menteri Liu hendak mengambil inisiatif untuk keluar dan berdiskusi dengan Qi Fei, tetapi semua orang menghentikannya dan berkata, "Itu tidak akan berhasil, Tuan. Senjata itu terlalu kuat. Kalau Anda keluar dan terluka karenanya, apa yang akan kita lakukan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita telah dipaksa masuk ke Istana Emas dan terjebak dalam dilema. Jika kita masih tidak bernegosiasi dengannya saat ini, apakah kita benar-benar akan diledakkan sampai mati olehnya di sini?" Setelah Perdana Menteri Liu mengatakan ini, terjadi keheningan di mana-mana. Mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang semua orang diblokir oleh Qi Fei di Istana Emas. Sekalipun mereka adalah pejabat tinggi dinasti Longteng, mereka masih bingung harus berbuat apa. Seseorang mengeluh, mengapa mereka bisa sampai ke ibu kota dengan begitu mudah? Apakah tidak ada pejabat lain yang menghalangi jalan mereka? Meskipun Qi Fei sengaja mengambil jalan pegunungan, tapi jumlah mereka begitu banyak, tidak mungkin tidak ada pejabat yang memperhatikan mereka. Tetapi bahkan jika para pejabat itu mengetahuinya, mereka tidak akan mau disalahkan. Karena kaisar yang baru dilantik sangat mementingkan pemusatan kekuasaan, ia tidak mendelegasikan kekuasaan militer apapun kepada pejabat di bawahnya. Akibatnya, para pejabat itu hanya punya kekuasaan untuk mengendalikan rakyat, tetapi tidak punya kekuatan militer yang kuat untuk menekan mereka. Para pejabat itu juga sangat jelas bahwa jika mereka mencoba menghentikan Qi Fei, mereka pasti akan berkonflik dengan Qi Fei. Saat itu, mereka hanya akan tewas oleh ratusan orang dan senjata yang sangat canggih milik Qi Fei. Mereka bisa saja mengupas selapis kulit dari tubuh mereka, dan para pejabat itu berpura-pura tidak tahu demi melindungi diri mereka sendiri. Hanya saja beberapa orang masih menulis surat kepada Kaisar, tetapi gunungnya tinggi dan jalannya panjang, dan mereka tidak tahu apakah Kaisar telah menerimanya sekarang. Beberapa pejabat itu berkata lagi, "Baiklah, jangan mengeluh sekarang. Mari kita pikirkan apa yang harus kita lakukan sekarang. Tidak mungkin kita semua mati di sini." Ketika semua orang bingung, salah satu dari mereka berbisik, "Menurutku, sebaiknya kita menyerah saja." Ketika para pejabat mendengar apa yang dikatakan pria ini, mereka semua menatapnya.
Itu adalah pejabat yang namanya dipanggil Qi Fei sebelumnya. Akan tetapi, pejabat ini pengaruhnya kecil dan juga penakut, sehingga pada saat itu dia tidak tega menyerah kepada Qi Fei. Tetapi sekarang setelah dia melihat betapa kuatnya Qi Fei, dia merasa tidak ada salahnya bergabung dengan Qi Fei. Lagi pula, bahkan jika dia tidak bergabung dengan Qi Fei, dia tidak tahu kapan dia akan bisa membuat namanya terkenal jika dia hanya bekerja di istana dinasti Longteng. Apa yang kau bicarakan? Kita bekerja untuk kaisar, tetapi sekarang kau ingin bergabung dengan pemberontak. Kau menyia-nyiakan promosi kaisar. Setelah dia mengatakan ini, beberapa orang mulai memikirkannya, tetapi mereka masih harus menunggu dan melihat situasinya. Tetapi beberapa orang sangat loyal kepada kaisar dan langsung berdiri untuk menuduhnya, terutama Perdana Menteri Liu. Perdana Menteri Liu dipromosikan oleh kaisar dan benar-benar setia kepada kaisar. Alasan lain mengapa para pejabat ini tidak mau bergabung dengan Qi Fei adalah karena Qi Fei hanyalah seorang petani. Bab 84, Qiao Yun. Mereka merasa bahwa bahkan jika Qi Fei menjadi kaisar, dia tidak akan mampu memimpin dinasti Longteng dengan baik. Jadi tidak ada seorang pun yang mau tunduk pada Qi Fei. Tetapi pada saat ini, jenderal yang melihat Qi Fei mengendarai tank perlahan ke arah mereka, dan dia sudah berkata kepada semua orang di dalam hatinya. Semuanya berhenti berdebat. Dia datang. Suasana hati jenderal yang juga sangat rumit saat ini. Mengatakan bahwa dia akan tunduk pada Qi Fei adalah hal yang mustahil. Tapi sekarang kekuatan Qi Fei begitu dahsyat. Meskipun Qi Fei hanya seorang petani, dia memiliki senjata yang sangat ampuh. Selama dia mau, dia pasti bisa menggulingkan dinasti Longteng. Jadi jenderal yang sekarang hanya ingin menenangkan Qi Fei. Bagaimanapun, pangeran tertua mereka masih berada di tangan Qi Fei, dan itulah harapan dinasti Longteng mereka. Jika dia dibunuh oleh Qi Fei, maka mereka semua bersalah. Pangeran tertua berada di dalam tank, menyaksikan Qi Fei memerintahkan anak buahnya untuk mengendarai tank menuju aula tahta, dan bertanya kepada Qi Fei dengan rasa ingin tahu. Apakah kau akan membunuh mereka semua? Mereka adalah menteri terpenting dinasti Longteng kita. Jika kau membunuh mereka semua, aku khawatir akan ada masalah yang tak ada habisnya. Pangeran tertua punya banyak hal untuk dipikirkan. Jika Qi Fei memaksa mereka untuk menyerah padanya, akan lebih mudah baginya untuk mengambil alih dinasti Longteng. Tetapi jika Qi Fei membunuh semua menteri ini, hal itu pasti akan memicu protes kolektif dari para pejabat di bawah. Alasan mengapa para pejabat itu berpura-pura mati sebelumnya adalah karena Qi Fei tidak mendesak mereka sampai sejauh itu. Kalau sampai mereka tahu Qi Fei adalah orang yang berdarah dingin dan suka membunuh, mereka pasti akan bersatu untuk berunjuk rasa. Sekalipun Qi Fei memiliki bahan peledak, tidak akan mudah menghadapi anak buahnya. Dan kita tidak hanya harus mempertimbangkan para pejabat ini, tetapi kita juga harus mempertimbangkan apakah orang-orang di bawah dapat mematuhi Qi Fei. Jadi beberapa hal tidak dapat terburu-buru. Qi Fei tentu tahu ini, dan dia tidak bermaksud membunuh semua pejabat ini. Kalau memang pejabat itu tidak patuh, ya usir saja. Qi Fei berkata kepada pangeran tertua, kamu masih muda, tapi kamu banyak berpikir. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh mereka semua. Hanya saja apa yang ayahmu lakukan kali ini sudah keterlaluan. Pangeran tertua juga mendengarkannya, dan sepertinya itu karena Qi Fei memiliki senjata yang sangat kuat di tangannya. Jadi ayahnya ingin memiliki senjata itu, jadi dia secara pribadi memimpin pasukannya untuk menyerang Qi Fei. Tetapi saya tidak menyangka Qi Fei begitu licik. Dia bukan hanya tidak berhadapan langsung dengan kaisar, tetapi dia juga diam-diam mencuri tempat persembunyian kaisar. Pangeran tertua melengkungkan bibirnya dan berkata kepada Qi Fei, kamu sangat berani. Ketika Qi Fei mengendarai tank ke gerbang Istana Emas lagi, jenderal yang adalah orang pertama yang melangkah maju dan berbicara kepada Qi Fei. Adikku tersayang, apa yang ingin kau lakukan? Kau harus tahu bahwa jika kau meledakkan kami semua, para menteri, kau tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Jenderal yang sekarang tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Qi Fei, jadi dia hanya bisa berunding dengan Qi Fei. Pada saat ini, Perdana Menteri Liu juga berdiri dan berbicara kepada Qi Fei. Kami di dinasti Longteng selalu hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Saya tidak tahu mengapa Anda memberontak tanpa alasan. Qi Fei datang ke ibu kota kali ini hanya untuk menduduki ibu kota dan menjadikannya kampnya sendiri. Siapapun yang tidak mematuhinya pasti akan diusir oleh Qi Fei.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Perdana Menteri Liu, Qi Fei mencibir dan berkata kepadanya, "Hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Saya pikir kalian para pejabat hidup dan bekerja dengan damai dan puas, tetapi pernahkah kalian melihat betapa sengsaranya orang-orang di bawah sana?" Setelah mendengar pertanyaan Qi Fei, para pejabat terdiam. Mereka tahu, mereka hanya perlu menjalani kehidupan yang baik, tetapi sekarang Qi Fei telah datang kepada mereka tentu tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Jadi Perdana Menteri Liu memikirkannya dan berkata kepada Qi Fei, "Ini adalah kelalaian kami, kembalilah dulu. Aku berjanji kepadamu bahwa ketika Kaisar kembali, dia akan menyelesaikan masalah rakyat di bawah. Dan kali ini, karena kamu punya alasan, kami tidak akan peduli dengan pelanggaranmu di istana. Kalian tidak perlu menyelesaikannya. Aku akan mengatakannya lagi. Kalian semua yang tidak mematuhiku, pergilah sekarang. Aku tidak akan membunuh kalian. Mulai hari ini, aku, Qi Fei, akan menjadi kepala dinasti Longteng." Ketika Qi Fei mendengar Perdana Menteri Liu masih berpura-pura di depannya, dia mencibir dalam hatinya. "Apa maksudmu dengan tidak peduli tentang pelanggarannya terhadap istana? Bahkan jika dia ingin peduli tentang hal itu, bisakah dia melakukannya? Kau kaisarnya, apa hakmu untuk menjadi kaisar? Tidakkah kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan hanya dengan beberapa senjata ini? Biar ku beritahu, dinasti Longteng kita luas dan kaya akan sumber daya. Bahkan jika kami bersatu, kau tetap tidak bisa mengalahkan kami." Salah satu pejabat sangat marah ketika mendengar apa yang dikatakan Qi Fei. Dia tidak tahan lagi. Qi Fei hanyalah seorang petani. Mengapa begitu banyak pejabat tinggi harus tunduk padanya? Jadi dia berdiri dan berbicara kepada Qi Fei. "Jangan kira kami takut padamu. Kami hanya tidak ingin melawanmu. Karena kamu sangat agresif, kukatakan padamu, aku, Qiao Yun, akan melawanmu hari ini." Setelah mengatakan itu, Qiao Yun melambaikan tangannya dan meminta para pejabat di belakangnya dan orang-orang yang dibawa anak buahnya untuk mengikutinya. Kemudian dia bergegas maju terlebih dahulu, bermaksud untuk masuk dari atas tank seperti Qi Fei dan mati bersama Qi Fei. Ketika Qi Fei memasuki tank, dia juga melihat ada lubang di sana. Dia hanya perlu membukanya untuk menangkap Qi Fei. Sekarang dia sudah begitu dekat dengan tank itu, dia merasa bahwa dia bisa masuk sebelum Qi Fei bisa bereaksi dan bertarung langsung dengan Qi Fei. Orang-orang yang dibawanya bergegas menghampirinya, tetapi semua pejabat tetap di tempatnya dan tidak ada seorang pun yang pertama mengambil tindakan. Mereka juga memandang Qiao Yun dengan rasa kasihan. Qiao Yun adalah menteri perang, tetapi karena beberapa hal yang terjadi beberapa waktu lalu, ia telah ditekan oleh Kaisar selama periode ini. Dan sangat mungkin Kaisar akan menggeledah rumahnya cepat atau lambat, jadi Qiao Yun mungkin tahu bahwa dia tidak akan selamat dan ingin mati untuk menebus kejahatannya. Ia berharap bahwa saat sang Kaisar kembali dan mengetahui bahwa ia telah berjuang mati-matian melawan para pemberontak tersebut, ia akan mengampuni nyawa keluarganya. Qiao Yun tidak punya pilihan selain berdiri, tetapi mereka tidak bodoh, mereka semua sangat menghargai hidup mereka. Jika Qi Fei benar-benar sangat kuat, maka sebagian orang yang tidak memiliki rasa keimanan kuat tidak akan keberatan mengganti tuannya. Bab 85, Jenderal Liang memberontak. Pangeran tertua menatap Qiao Yun dan berkata sambil mencibir. Namanya Qiao Yun, dan dia adalah menteri perang. Beberapa waktu lalu, dia akan dihukum oleh ayahku karena menggelapkan dana militer. Bagaimana mungkin Kaisar saat ini, yang sangat menghargai kekuasaan, membiarkan siapapun terlibat dalam korupsi? Terutama ketika korupsi itu melibatkan urusan militer. Qi Fei memandang Qiao Yun yang berlari ke arahnya dan berkata kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. "Tembak dan bunuh mereka seketika." Tepat sekali menggunakan Qiao Yun sebagai contoh untuk menakut-nakuti monyet. Ya, ledakan. Qiao Yun dan orang-orang di belakangnya hancur menjadi abu sebelum mereka menyentuh tank Qi Fei. Semua orang di Istana Emas begitu ketakutan hingga mereka bahkan tidak berani bernapas. Qi Fei benar-benar berani membunuh orang. Dia memiliki senjata yang sangat kuat, dan dia bisa melakukannya kapanpun dia mau. Mudah untuk membunuh mereka. Siapapun yang berani menjadi orang pertama yang melangkah maju adalah orang bodoh. Qi Fei berbicara kepada mereka lagi. "Semuanya, jika kalian tidak mau tunduk padaku, pergi saja. Aku tidak akan membunuh kalian. Namun jika kalian menentangku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Setelah mendengar ini,
sebagian besar orang berhenti ragu-ragu dan berbicara langsung kepada Qi Fei. Hidup yang mulia, panjang umur Kaisar. Hidup lebih penting dari apapun. Selama mereka menyerah kepada Qi Fei, mereka masih bisa menjadi pejabat tinggi. Tetapi mereka juga tahu apa yang akan terjadi seperti pada Qiao Yun jika dia tidak menyerah. Terlebih lagi, orang-orang ini semuanya adalah orang-orang yang cerdik dan mereka semua mengira bahwa Qi Fei hanyalah seorang petani. Jika dia ingin menjadi kaisar, dia bisa, karena dia memiliki tinju yang kuat. Tetapi dalam hal otak, dia jelas tidak bisa mengalahkan mereka. Ketika Qi Fei berkuasa, dia akan dibunuh oleh mereka. Perdana Menteri Liu berada pada posisi kekuasaan yang tinggi, kedua setelah kaisar dan di atas semua orang lainnya. Mustahil baginya untuk tunduk pada Qi Fei. Setelah mendengar ancaman Qi Fei, dia mendengus dingin dan berkata kepada Qi Fei, "Saya diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Kaisar, dan saya tidak akan pernah tunduk kepada Anda. Anda ingin menjadi Kaisar, tetapi pernahkah Anda berpikir apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya?" Jenderal Yang juga menyatakan posisinya saat ini. "Aku juga tidak bisa menundukkan kepalaku. Aku telah bertempur di medan perang sepanjang hidupku. Terakhir kali bangsa Hun ditenangkan, Kaisar dan akulah yang merehabilitasi mereka bersama-sama. Apa yang bisa kau lakukan?" Ketika pangeran tertua mendengar bahwa Jenderal Yang begitu keras terhadap Qi Fei, dia khawatir Qi Fei akan marah dan membunuh Jenderal Yang. "Begitulah kataku pada Qi Fei. Paman Yang adalah penyumbang besar bagi dinasti Longteng kita. Jika Paman Yang tidak bertempur sampai mati di perbatasan, dinasti Longteng kita pasti sudah dikalahkan oleh bangsa Hun sejak lama." Qi Fei mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia pasti tidak akan menyakiti orang yang begitu berjasa bagi rakyatnya. Qi Fei berkata kepada Perdana Menteri Liu dan Jenderal Yang, "Karena kau bersikeras tidak menyerah, pergilah. Aku tidak akan mempersulitmu." Mendengar ini, Perdana Menteri Liu dan Jenderal Yang, betapapun enggannya mereka, tahu bahwa tidak ada gunanya bagi mereka untuk tinggal di sini hari ini. Kekuatan mereka tidak setinggi Qi Fei, jadi tidak ada gunanya meskipun mereka banyak bicara. Kita hanya bisa menunggu Kaisar kembali dan menangani Qi Fei dengan benar. Tepat saat kedua lelaki itu hendak pergi, seorang pria berbaju besi, berlumuran darah, berlari masuk dengan panik. Semua orang tercengang, belum lagi para menteri, bahkan Qi Fei menatapnya dengan bingung. Bukankah itu orang yang menjaga gerbang kota? Mengapa dia datang ke sini dengan tubuh berlumuran darah? Apakah sesuatu terjadi di gerbang kota? Bagaimana kamu bisa sampai ke kondisi ini? Apa yang terjadi? Jenderal Yang adalah jenderal yang hebat, dan dia sangat peka terhadap hal-hal seperti perang. Melihat prajurit yang menjaga gerbang kota kini berlumuran darah, ia pun menjadi panik dan langsung mengatakan kepadanya bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Prajurit yang menjaga kota itu sudah terengah-engah untuk waktu yang lama. Dia akhirnya berhasil berlari kembali ke istana, menatap para menteri, dan berkata kepada mereka, "Oh tidak, bangsa Hun sedang menyerang. Mereka sudah mencapai ibu kota." Setelah berkata demikian, dia memejamkan mata dan jatuh ke tanah tanpa suara. Tampaknya dia sudah meninggal. Melihat tubuhnya penuh dengan anak panah, ia mampu berlari kembali sambil berpegangan erat pada nyawanya. Kematiannya sekarang dapat dimengerti, tetapi kata-kata yang diucapkannya juga mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Dia bilang orang Hun akan datang. Bagaimana mungkin? Bukankah orang Hun masih berada di perbatasan? Setelah mendengar ini, semua orang tercengang dan berpikir itu tidak mungkin. Bahkan jika terjadi pemberontakan, itu akan lebih dapat dipercaya daripada serangan bangsa Hun ke ibu kota. Mereka masih ragu apakah akan bergabung dengan Qi Fei dan menjadi kaisar. Namun sekarang ibu kota mereka telah diserang oleh bangsa Hun. Apa yang harus mereka lakukan? Kebanyakan dari mereka adalah pejabat sipil dan tidak memiliki keterampilan bela diri. Jika bangsa Hun benar-benar menyerang ibu kota, mereka tidak akan bersenjata. Jenderal Yang, apa yang harus kita lakukan? Jika bangsa Hun benar-benar menyerang kita, dinasti Longteng kita akan berada dalam bahaya. Para pejabat sipil itu biasanya dapat berbicara dengan fasih di pengadilan, tetapi sekarang setelah pertempuran sesungguhnya terjadi, mereka tercengang. Dia hanya bisa melihat satu-satunya jenderal yang hadir, namun jenderal yang sudah sangat tua dan kini sedang dalam tahap pensiun dan pulang ke kampung halamannya. Kalau dia benar-benar diminta mengangkat pedang dan pergi ke medan perang,
terlepas dia bisa bertarung atau tidak, bahayanya pasti sangat besar. Dan bahkan jika dia pergi, dia mungkin tidak menang. Saat mereka tengah ragu-ragu, Jenderal Yang tiba-tiba melihat salah satu anak buahnya berlari ke arahnya dengan lelah. Dia berteriak kepada Jenderal Yang sambil berlari. "Jenderal, ini buruk. Bangsa Hun telah menyerbu dan mengepung istana kita. Bagaimana mungkin? Bukankah kau melawan bangsa Hun? Bagaimana mereka bisa mengepung istana secepat itu?" Setelah mendengar berita itu, Jenderal Yang semakin terkejut dan tidak mempercayainya. Akan baik-baik saja jika prajurit yang menjaga gerbang kota tidak memiliki keterampilan khusus, tetapi orang-orang di bawah komandonya semuanya adalah prajurit elit dan jenderal. Bagaimana mungkin bangsa Hun akan mengepung gerbang kota secepat itu padahal mereka telah berperang melawannya sepanjang hidupnya? Anak buahnya berlari ke arahnya dan berbicara dengan terengah-engah. Jenderal Liang memberontak. Dia kembali bersama orang-orang Hun ini dan membantu mereka melawan rakyat kita sendiri. Itulah sebabnya orang-orang Hun ini dapat bertempur sampai ke ibu kota kita dengan mudah. Jenderal Liang memberontak. Apa yang harus kita lakukan? Ketika mereka berbicara tentang pengiriman pasukan ke perbatasan, saya katakan kita tidak bisa mengirim Jenderal Liang. Sekarang, Jenderal Liang telah memberontak dan bahkan datang ke ibu kota kita. Jangan terlalu tertutup. Kalau kamu tidak mengirim Jenderal Liang, apakah kamu akan mengirim keponakanmu yang tidak berguna itu? Tampaknya para pegawai negeri sipil itu hendak mulai berdebat lagi. Jenderal Yang berkata kepada semua orang dengan marah. "Sudah terjadi seperti ini, dan kalian masih saja berdebat di sini. Bersambung dulu Tuan."